sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa wali anta misbahus suduri. Sallallahu, ayo sama-sama Bu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Qafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Qafiqaini ya muayyad ya mumadad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, berhubung karena Bapak Ustadz kita sudah hadir, ya kita stop dulu selawatnya, kita tunggu Ustadz kita selesai melaksanakan sholat sunat. Ibu-ibu udah siap? Nah, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita kumandangkan tadi yang berbunyi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalunya kita membacakan kalimat yang sangat mulia ini, alhamdulillah insyaallah kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang mana pada sore hari ini yang akan menyampaikan pengajian kepada kita bersama insyaallah diisi oleh Bapak Ustadz Najamuddin MA, yang mana beliau mungkin untuk majelis taklim kita baru pertama kali hadir di masjid kita ini, tetapi beliau sudah tetap memberikan pelajaran malam hari ya Ustadz ya, tafsir ya Ustadz, ada tafsir di masjid kita ini. Beliau juga suara Ustadz yang kondang di kota Dumai ini ya. Pada sore hari ini akan membahas kepada kita bersama suatu amal ibadah yang sangat penting untuk kita bersama, yaitu panggilan Allah
yaitu tentang masalah umrah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penyampaian Bapak Ustadz ini kita semua ini merasa terpanggil ya, ibu-ibu ya, yang merasa cukup dana dan kuasa, ada tabungannya, kita tidak berpikir panjang lagi untuk mengikuti ya panggilan Allah ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan pengajian tentang masalah umrah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Najamuddin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim وجادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah At-Taubah ayat 20 sampai 22. Yang kami muliakan para ummahat, ibunda kami semua, para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Taqwa Al-Mukarram, Ustazah Bunda Jasnati selaku guru kita, orang tua kita juga, tokoh kita di sini, Ibu Ketua Pengurus Majelis Ta'lim dan seluruh jajaran kepengurusannya, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, hari terakhir di bulan Zulhijjah 1444 Hijriah, insyaallah ya, maghrib nanti sudah masuk malam pertama 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga sehat selalu, iman kita mantap, terus bersemangat dalam beramal soleh, baik kesolehan pribadi
maupun kesolehan sosial kemasyarakatan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk meningkatkan iman dan amaliyah-amaliyah dan program-program keagamaan kita untuk menyongsong tahun baru 1445 Hijriah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Semoga kita dapat mencontoh akhlak Rasul dalam kehidupan kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu ummahat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya penampilan saya seadanya karena tidak sempat pulang. Saya kan ngajar di SD Muslimin, iya kan? Rencana awal pulang dulu, ganti pakaian dulu, iya kan? Yang rapi gitu kan, pakai ya sorban lah atau sal gitu ya, persiapan. Tapi karena ada teman kami, teman PMD kami yang meninggal dunia, jadi kami tadi takziah. Lama di situ tadi, enggak sempat pulang. Akhirnya langsung ke sini, ya. Langsung ke sini seadanya. Alhamdulillah masih pakai baju dan celana. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibunda kami yang kami muliakan. Sebagian dari bunda-bunda kami ada yang mengenal Ustadz sekilas karena hampir 1 tahun kebersamaan dengan majelis di sini mengisi kajian tafsir setiap Senin pertama ya dan Senin ketiga di Masjid Taqwa ini, tafsir juz amma. Mungkin kalau bunda saya ikut di sini mengikutinya, mungkin kenal dengan Ustaz. Tapi kalau tidak ikut tentu tidak kenal, begitu kan? Dan sekarang program tafsirnya sementara kata Pak Haji Mukmin di stop dulu. Ya, saya pun tidak tahu kenapa di stop. Pokoknya gitu aja, stop dulu Ustaz. Gitu kan? Ya udah, gitu kan? Kita kan sesuai permintaan jemaah ya kan? Kalau jemaah butuh, kita lanjut. Kalau jemaah enggak lagi ya udah, berarti sampai di situ cuma rezekinya untuk kajian tafsir. Mungkin ada inovasi baru, mungkin kajian yang lain, wallahu alam. Yang jelas hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun Ustaz sini ngisi tafsir. Ibunda yang jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti yang diperkenalkan oleh Bunda Haji Hasnati, saya Ustadz Najamuddin, S1 ilmu Al-Quran, S2 juga tafsir Al-Quran. Jadi S1 S2 saya tafsir Al-Quranul Karim ya. Dan ya sehari-hari ya guru Al-Quran di muslimin dan juga dakwah PMD, dan juga diamanahi sebagai amanah pimpinan cabang travel umroh Mudaris Mandiri Wisata Kota Dumai. Jadi ibundaku jemaah yang kepingin mau umroh nanti November, tepatnya 8 November 2023 ya, mari bersama Ustadz Najamuddin dan juga Bunda Haji Hasnati juga sudah daftar 3 ayah anda, suami beliau dan anak beliau ya akan berangkat nanti bersama Ustadz 8 November. Jadi ya semua sebenarnya travel itu sama ya, tujuannya ke Baitullah, tidak ada tujuannya ke Roma ya. Tujuannya ke Baitullah, Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, tapi kalau berangkat dengan Ustadz langsung yang bawa, insyaallah. Jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, itulah kegiatan sehari-hari yang saya lakoni. InsyaAllah semua Allah berkahi, semoga kita sehat walafiat selalu. Allah berikan kita kesempatan untuk berziarah dan umrah dan haji ke Baitullah Al-Haram Asy-Syarifain. Amin ya rabbal alamin. Bunda jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kesempatan ini adalah tentang hijrah karena terkait dengan momentum hijrah.
Sedikit Ustaz ulas dulu, sedikit sekali Ustaz ulas tentang sejarah hijrah, dan juga Ustaz akan mengulas bagaimana cara kita untuk hijrah. Ya, bagaimana cara kita untuk hijrah. Pertama, bundaku yang muliakan Allah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah hijrah? Bukankah kota Makkah itu kota kelahiran Rasulullah? Bukankah kota Makkah itu tempat tumpah darah Rasulullah? Bukankah kota Makkah itu kota leluhur Rasulullah? Mulai dari kecil, lahir kecil hingga dewasa, Rasulullah hidup dibesarkan di kota Makkah. Kenapa beliau harus meninggalkan kota Makkah? Jawabannya kita sudah sama-sama tahu bahwa Makkah tidak kondusif lagi untuk pengembangan dakwah. 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di Makkah. Yang mengikuti beliau hanya beberapa orang saja. Sayang. Ya. 13 tahun loh Rasulullah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, hanya beberapa orang saja. Kemudian kondisi di kota Makkah tidak aman lagi untuk orang Islam. Maka Rasulullah hijrah. Percobaan hijrah pertama, Rasulullah hijrah ke Taif. Rasulullah sendiri yang hijrah ke Taif. Karena dalam Rasulullah, Taif ini orangnya lembut, orangnya ramah, orangnya santun, orangnya hangat, penuh kehangatan, ya. Karena Rasulullah juga kakek-kakeknya, ya, atuk-atuknya juga banyak keluarganya di Taif, ya. Maka Rasulullah SAW pergi ke Taif. Tapi sangat disayangkan, sebelum nyampe Rasulullah di Taif, orang-orang Quraisy sudah sampai di Taif, meracuni tokoh-tokoh orang-orang Taif itu bahwa Rasulullah ini enggak benar. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu-batu yang cadas, batu-batu yang tajam, memerluka, berlumur darah Rasulullah. Bukan cuma itu, dilempari dengan kotoran unta dan kuda. Udah luka-luka Rasulullah, udah berlumur darah, berlumur najis lagi. Nauzubillah. Di saat kesedihan itu datang malaikat pada Rasulullah, Malakul Jabal, malaikat yang ditugaskan menjaga bukit-bukit gunung-gunung di Taif itu. Ya Rasulullah, berdoalah engkau pada Allah agar diizinkan aku mencabut bukit-bukit Taif ini, menimpakannya ke penduduk Taif. Tapi apa kata Rasulullah dalam doa panjang Rasulullah dalam hadis itu? Intinya doa Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, dengan kelemahanku, dengan keterbatasanku, dengan kehinaan yang aku terima dari penduduk Taif, berikan mereka hidayah ya Allah, karena mereka tidak tahu ya Allah. Berikan hidayah Islam kepada anak cucu cicit keturunan mereka untuk memeluk Islam. Itu doa Rasulullah. Coba bayangkan kalau bunda umpamanya udah berlumur darah, berlumur najis, datang malaikat menawarkan, kira-kira gimana respon bunda? Oh, cocok bana mama. Iko ketujuh dia mau. Oh, ataruilah malaikat. Kami itu timpakanlah, kami gitu. Tak tahan, mau biar tahu lo orang tu ya, dan kami itu kalau kita, kalau Rasulullah, anak cucu cicit orang Taif itu masuk Islam. Jadi kalau mendoakan orang, jangan tanggung-tanggung, karena doa itu akan kembali pada kita. Jangan pelit mendoakan orang. Makanya kita mendoakan orang dalam solat itu, Allahumma ighfir lana. Kalau cukup untuk diri kita, pendeknya Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pendek. Ayah ambo, ayah dan ibu ambo, cukup itu pendek. Tapi kenapa kita meminta wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha fil barri wal bahri.
wa khususan ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari timur sampai ke barat, orang yang hidup dan orang yang mati, orang mukmin mukminat, muslimin muslimat, di daratan dan di lautan, khusus umat Muhammad kita doakan. Kenapa kita susah capek-capek mendoakan orang banyak? Kenapa bunda? Karena pundi-pundinya akan mengalir kepada kita. Maka jangan pelit mendoakan orang. Maka Nabi mendoakan anak cucu, cicit keturunan orang Taif itu banyak masuk Islam. Ternyata benar. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, penduduk yang paling banyak berbaiat masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah, penduduk Taif. Masya Allah. Taif itu sejuk, Taif itu dingin, ya, buah-buahan banyak di sana, kedamaian senang. Salah satu destinasi wisata City Tour untuk umroh sekarang itu ke Taif, ya, ada kereta gantungnya di sana, ya kan? Mengenang sejarah di sana, ada masjid sahabat-sahabat Rasulullah di sana. Insyaallah Ustaz 8 November mau ke sana, siapa yang mau ikut? Cuma bilang saja, kalau ada orang yang mengajak bunda pergi ke Makkah Madinah, jawabannya apa? Insya. Jangan bilang ndak ada piti, ndak ada piti. Sampai puluh kali menyebut ndak ada piti, hilang yang di rekening tu. Dimakan hantu, selesai. Tapi dijawab dengan insya Allah, husnuzon pada Allah, baik sangka pada Allah, ya. Kemudian ikhtiar, berdoa, nangis di sajadah kita, di sujud terakhir, di tahajud kita, di bumi yang paling rendah, planet yang paling rendah, bisikan curhat bundo sampai menembus 7 lapis langit yang tinggi, sampai menggoncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rindu Baitullah, ya Allah, rindu ya Allah, sampai itu mah cubul. Insya, yakin dah? Kalau kita ada kesadaran menuju Baitullah Ibundo, 10.000 sehari, 8 tahun tembus 30 juta berangkat. 10.000 sehari, 10.000 sehari, 8 tahun tak kumpul 30 juta. Syaratnya syaratnya apa? Ndak boleh dicukir tabungan tu. Dah tahu dicukir? Begitu masuk dia, begitu jatuh, bunyi pula orang jual somai, ada ambil balik. Itu tak boleh. 10.000 sehari, 10.000 sehari, ya, 10.000 sehari selama 8 tahun, ya, insya Allah tembus umrah. Orang yang pergi haji 18 tahun, sabar dia berangkat haji. Kalau bunda mau umrah 10.000 sehari, 8 tahun sampai, ya. Banyaknya 10.000 Ustaz. Bakso Rahayu berapa? 5 balik. Itu kita ini kadang hitung-hitungan dengan akhirat, royal berdunia, ya, royal berdunia, untuk akhirat hitung-hitungan, ya. Nah, kalau gadang bana 10.000 sehari selama 8 tahun, buat 6 balik tahun, berarti 5.000 sehari, ya kan? Maka kita memiliki program-program menuju ke sana. Coba bunda semuanya kita bertalbiyah, semoga talbiyah kita menggoncang aras Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sambil tangannya ke atas, pejamkan matanya, bayangkan Ka'bah di hadapannya. Ya, coba dari hati yang paling dalam, semoga ini menggoncang arasnya Allah Subhanahu wa taala, aras Allah bergetar. Sesudah ini ada panggilan untuk bunda. Baik, 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا syarika lah. Bayangkan Ka'bah di hadapannya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Sekali lagi sunnah 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, panggilan yang tiada sekutu bagimu, sesungguhnya puja-puji milik-Mu. Hakikatnya orang yang bertalbiyah itu tauhidnya semakin mantap, puja-pujinya hanya untuk Allah. Mau dipanggil Bu Hajah mau tidak, dia itu tidak peduli. Tapi ketika ada orang manggil dia Bu Hajah, bahwa ini bukan pujian, tapi ini adalah peringatan pada diri kita. Oh, ternyata saya sudah ke Baitullah, ternyata saya sudah tercatat sebagai tamu Allah, maka saya akan memperbaiki diri saya lagi. Begitu bunda semuanya. Maka jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk Masjidil Haram, ketika kita memandang Baitullah, kita berdoa pada Allah, doa melihat Baitullah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahlah keagungan, kemuliaan, kewibawaan kepada Baitullah ini. Begitu juga kepada orang-orang yang mengunjunginya, baik jemaah haji maupun jemaah umrah. Maka itu yang kita bacakan ketika kita melihat Baitullah. Semoga dengan kemuliaan Baitullah itu mulia juga dirinya. Maka cara terbaik untuk menuju Baitullah, maka berdoalah terus kepada Allah. Apa doanya Ustaz? Ya Allah, pantaskan diriku menjadi tamu-Mu ya Allah. Panggil aku ya Allah. Terus dan terus. InsyaAllah lambat laun maka panggilan itu akan datang kepada kita. Tentunya husnuzan pada Allah, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan seyakin-yakinnya tembus insyaallah. Karena panggilan Allah itu ada 3 cuma. Panggilan azan, panggilan Baitullah, panggilan malaikatul maut. Sebelum panggilan yang ketiga ini datang, yang 2 ini datang teruslah kita. Terus dan terus berdoa dan ikhtiar, insyaallah sampai. Jemaah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak berhasil di Taif. Kemudian Nabi pulang ke Makkah, menyuruh sahabatnya, delegasinya hijrah yang kedua. Tapi Nabi tidak ikut. Nabi menugaskan kepada sahabatnya, termasuk pamannya Ja'far bin Abdul Muttalib. Jadi kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu nama negaranya sekarang Ethiopia, berkulit hitam. Kampungnya Bilal bin Rabah. Ya. Nah, pergi ke sana, ternyata sebelum nyampe sahabat ke sana sudah dipotong duluan oleh Amr bin As. Waktu itu Amr bin As belum masuk Islam. Sampai di sana diracuninya raja dan seluruh tokoh-tokoh orang-orang Habasyah itu tentang kedatangan mereka, orang-orang Islam dari Makkah. Ternyata apa yang terjadi? Mereka terjadi berdebat dengan raja, rajanya ahlul kitab,
masih beriman kepada Taurat dan Injil yang asli. Akhirnya raja itu membela delegasi Rasulullah. Mereka diperkenankan hidup di negeri Habasyah beberapa lamanya, maka kembali lagi ke bumi Makkah. Yang ketiga, hijrah terakhir ke Madinah Al-Munawwarah. Ke Madinah Al-Munawwarah ini siapa yang nyuruh Rasul ke sana? Pertama, Rasulullah bermimpi. Dalam mimpi itu Rasulullah diperlihatkan sebuah negeri yang penuh dengan pepohonan kurma. Negerinya sejuk, negerinya penuh dengan kedamaian dan lain-lain sebagainya. Ternyata negeri itu nama awalnya adalah Yasrib. Siapa penduduk negeri Madinah asli, penduduk asli Madinah? Penduduk Madinah asli sebelumnya adalah orang-orang Yahudi, imigran dari negerinya Israel sana, yaitu Bani Quraizah dan Bani apalagi satu lagi Qunaiqah. Jadi mereka ini orang Yahudi ya. Kemudian Rasulullah hijrah. Kenapa Rasulullah bisa hijrah ke Madinah? Karena jauh-jauh sebelumnya Rasulullah mengutus para ulama mubalignya berdakwah ke sana, kader-kader terbaik Rasulullah ke sana. Akhirnya mereka merindukan kedatangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berhasil hijrah ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Nabi membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun di masjid itu adalah Masjid Quba, ya. Maka diterangkan di dalam surah At-Taubah ini bagaimana keutamaan Masjid Quba ini. Masjid Quba ini la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun atas dasar takwa pada hari pertama hijrah itu lebih utama bagimu solat di dalamnya, dan di dalamnya orang-orang mensucikan hatinya, mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Masjid Quba. Bagaimana fadilah Masjid Quba ini? Fadilah Masjid Quba ini dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan hadis lainnya, siapa yang salat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, fadilahnya sama dengan orang yang umrah sekali umrah. Masya Allah. Siapa yang mau ke Masjid Quba tunjuk tangan, bilang saya Ustaz. Masya Allah ya. Semoga nanti Allah panggil kita ya, insya Allah. Salat di Masjid Quba 2 rakaat. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian kita berdoa, maka fadilahnya salat sunat di Masjid Quba sama dengan orang yang umroh sekali umroh. Berapa pahala bunda tuh? Sekali salat Masjidil Haram 100.000 di tanah air. Salat di Masjid Nabawi 1.000, salat di Masjid Quba sekali umroh pula. Umroh yang dibeli paketnya hanya berapa paket Ustaz? Paket Ustaz 34 juta ya. 34 juta 13 hari start Pekanbaru ya. 2 kali Jumat, sekali Jumat di Madinah, sekali Jumat di Mekah ya. Jadi kalau kita sholat di Masjid Quba cuma bayarnya 34, beli 1 dapat 1. Nah, kan begitu, beli 1 dapat 1. Kita sekali beli paket umrohnya dapat sekali pula friannya. Sebenarnya umroh ini, haji ini gratis. Ya bunda, gratis kan umroh tuh? Gratis haji itu. Siapa yang nyabui umroh tuh bayin? Aduh bayi tuh. Aduh bayi, yang dibayar itu pesawat, ya kan? Yang dibayar itu hotel, yang dibayar itu makan. Siapa kamu makan, ya kan? Itu dibayar. Sedangkan pai katakan najwa ke Fitriasari semua bayar mah, ya kan? Itu nan dibayar itu. Kalau nan umroh itu gratis, pupuhlah. Barangkali umroh pupuhlah, tak ada bayar. Tapi kan dari siku ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Madinah
atau bayar kan? Itu nanti bayar tu. Jadi umrah tu ndak bayar tu, gratis, ya. Siapa yang mau diumrahkan gratis? Tunjuk tangan. Saya Ustaz. Diberangkatkan dari Jeddah. Mau? Tapi dari sini ke Jeddah bayar ya. Startnya Jeddah. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bercita-cita saja dulu, berhusnuzon saja dulu, Allah akan sampaikan dengan husnuzon kita. Ini yang kedua, hijrah ke Taif pertama, hijrah ke Ethiopia Habasah kedua, hijrah ke Madinah yang ketiga. Ketika Nabi sesudah membangun Masjid Quba, langsung bergerak dari kejauhan, cahaya Rasulullah sudah nampak kelihatan, Masya Allah. Rasulullah itu kata Ali bin Abi Thalib, ini bulan purnama, ini wajah Rasulullah. Lebih terang loh wajah Rasulullah daripada bulan purnama ini. Ganteng Rasulullah. Keringat Rasulullah itu lebih harum daripada parfum kasturi. Keringat Rasulullah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, setiap ucapan Rasulullah yang keluar dari mulut Rasulullah wahyu, dan setiap nafas yang dikeluarkan Rasulullah harum semerbak dari kayu gaharu. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak beriman? Hidayah. Dan kita pun seandainya hidup di zaman Rasulullah, belum tentu kita masuk barisan Abu Bakar, atau jangan-jangan di barisan Abu Jahal, ya. Dan hari ini orang banyak di barisan Abu Janda. Kan gitu. Nah, hati-hati kita. Abu-abu pasti ada sepanjang zaman. Nah, cuma abu yang mana yang harus kita ikuti? Apakah Abu Bakar atau Abu Jahal, Abu Lahab atau Abu Janda? Nauzubillah lah. Jemaah muliakan Allah. Sampai di Madinah mereka menyambut kedatangan Nabi. Tola'al bad. 1, 2, 3. Terus yang kuat benda. Masyukru alaina terus al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Telah terbit, telah muncul bulan purnama untuk kami. Maksudnya adalah kedatangan Rasulullah. Inilah yang dinyanyikan, inilah yang dinasyidkan oleh penduduk Madinah, kaum Ansar menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula lah yang dikiaskan ketika menyambut ulama, kiai, asatiz di sebuah pengajian. Tola'al badaru alaina. Jemaah muliakan Allah, semua mereka menawarkan diri. Ya Rasulullah, di rumahku lah tidur, rumahku besar. Ya Rasulullah, di rumahku aja. Semua pada menawarkan diri. Apa kata Rasulullah? Hai ahlul Ansar, lihatlah onta saya, di mana dia berhenti. Maka di situlah nanti akan kita bangun rumah kediaman saya. Maka berhenti, berjalan, mereka perhatikan satu-satu. Ketar-ketir itu kaum Ansor tuh gregetan, dak dik duk dak duk, mudah-mudahan di rumah saya, mudah-mudahan di rumah saya. Begitulah mereka rindu dengan Rasulullah. Padahal mereka belum jumpa sama Rasul tuh, belum kenal sama Rasulullah. Tapi para sahabat udah duluan tadi berdakwah tentang siapa Rasulullah dan Islam. Akhirnya berhentilah onta Rasulullah di sebuah tanah, lokasi itu tanahnya Suhail, sahabat Nabi. Mereka itu adalah anak-anak yatim, Sahal dan Suhail, kakak beradik. Akhirnya itu dibebaskan, dibangunlah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Maka jemaah,
kuburan Rasulullah di bawah kubah hijau itu, sesungguhnya itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah Fatimah putri beliau dan menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Dua rumah. Itulah tempat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar ketika dekat masanya, beliau minta izin pada Aisyah, "Hei Aisyah Ummul Mukminin, nanti ketika saya meninggal dunia, saya minta izin saya dikuburkan di samping Rasul dan di samping orang yang dicintai Rasulullah, bapakmu sendiri." Dia minta izin. Bolehkah? Boleh Sayyidina Umar. Maka barulah Umar dikuburkan di situ. Maka ketika ibu, ya, apa kata Rasulullah? Ma baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Hadis sekali lagi, ma baina mimbari, apa yang ada di antara mimbarku, wa baiti, dan rumahku, tempat kubur Nabi hari ini, raudhah min riyadil jannah. Itu nanti adalah taman-taman surga. Raudhah, karpet hijau, di mana di sana tempat mustajab berdoa di Masjid Nabawi. Jadi ada tempat mustajab di Makkah, ada tempat mustajab di Madinah. Kenapa kita penting ke sana? Kalau di tanah air yang ada itu waktu mustajab, tempat mustajab tidak ada di tanah air. Betul? Ini yang diincar itu. Mau 35 juta, mau 40 juta, tidak ada gunanya ini dibanding kesempatan seumur-umur hidup berdiri di situ, salat di situ, bermunajat di situ, di tempat-tempat mustajab. Maka tempat mustajab di Masjid Nabawi di Madinah adalah raudhah, dan raudhah itu antara mimbar Nabi dan rumah Nabi atau kuburan Nabi, itu adalah raudhah, dan nanti ini akan menjadi taman-taman surganya Allah nanti di jannahnya Allah. Masya, siapa yang salat di raudhah Nabi di dunia ini di Masjid Nabawi, nanti raudhah menjadi burhan, menjadi dalil, menjadi hujjah, dan dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, si fulanah binti fulan ini pernah sujud di sini, Allah izinkan dia datang ke sini nanti, ya Allah." Masya Allah, ya Allah. Maka inilah pantas orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh itu balasannya surga. Tidak ada balasan yang lain. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya lagi selain surga. Maka raudhah di situ diincar untuk bersolat di sana, itu adalah raudhah miryadil jannah, akan jadi burhan, akan menjadi hujjah di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan itu dulu pernah di sini sujud loh, ya Allah, panggil dia ke sini, ya Allah. Saya rindu dengan dia karena dia sudah berkorban, berjuang, berjihad dengan harta dan waktu dan tenaganya untuk sujud di sini dulu di dunia, ya Allah. Panggil dia, ya Allah. Kalau itu nanti yang merekomendasikan kita, semua menjadi syafaat. Masya Allah. Itu pentingnya kita pergi haji atau umrah. Jemaah mulia Allah, udah berdiri. Masjid Nabawi seadanya. Jangan anggap Masjid Nabawi di zaman Nabi seperti Masjid Nabawi hari ini. Enggak. Seadanya, ya, seadanya. Tiangnya pokok kurma, atapnya pelepah kurma yang dianyam, lantainya tanah. Maka dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi kalau mau salat itu, Rasulullah SAW itu pakai sandal. Kenapa pakai sandal? Ya karena ya lantainya aja tanah asli, original. Ya, tanah, bukan keramik. Hari ini kita tidak boleh sholat pakai sandal. Berang pengurus pakai sandal sih kau. Itu di zaman Nabi, ya. Begitu sederhananya, tapi luar biasa. 3 kunci sukses Nabi di Madinah. 3. 1, membangun masjid sebagai sentral umat. 1. Sudah dibangun Nabi kan? Di Dumai ada enggak yang mencontoh itu?
Pemimpin yang mencontoh itu ada tuh Islamic Center, ya kan? Berarti ngarah-ngarah itu kan? Berarti mencontoh cara-cara Rasulullah. Boleh mencontoh cara Rasulullah, itulah yang akan selamat pemimpinnya. Satu, bangun masjid dulu. Bukan apartemen, bukan hotel, bukan kos-kosan yang dibangun Nabi, enggak. Pertama yang bangun Nabi Masjid Nabawi. Yang kedua yang dilaksanakan Nabi adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Orang-orang yang hijrah dari Makkah muhajirin, orang-orang di Madinah ansor, dipersaudarakan. Yang ketiga, Nabi memantapkan ekonomi syariah umat Islam. 3 yang buat Nabi. Ya, akhirnya pelaku-pelaku rentenir riba habis digulung tikar oleh ekonomi syariah yang dibuat oleh Nabi, menghidupkan baitul mal wa tamwil dan infak sedekah dan zakat. Nah, ada orang yang mau minjam-minjam lagi. Ibu jangan coba-coba minjam di aplikasi ojol ya. Ya, tahu ibu ojol? Apa itu? Ojek online kalau ojol. Kalau pinjol? Kalau ojek online boleh. Kalau pinjol? Pinjaman online. Saya setahun yang lalu mewakili Pak Kiai Rahmat Afifi untuk acara ijtima Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Di sana difatwakan bahwa pinjaman online itu riba, bahaya, jangan lakukan. Ada kenyataan bercerita di sana, pinjaman online itu, ya, begitu dia pinjam, setiap hari orang-orang rentenir itu minta tagihan. Akhirnya ibu ini nggak bisa mengembalikan. Apa kata orang rentenir ini? Mohon maaf sama bunda-bundaku, ini agak vulgar. Mohon maaf. Apa yang diminta oleh orang-orang rentenir ini? Meminta foto dan video video laknatullah dari ibu yang meminjam ini. Itu yang diminta ya. Kirimkan foto, kirimkan video dalam kondisi na'udzubillah min zalik. Itu yang dimintanya, itu yang ditagihnya. Kalau tidak mau dipolisikannya karena dia dalam kondisi berutang. Akhirnya terpaksa ibu ini mengirimkan videonya, ya, video pornografi, porno aksinya, ya, dan video dan foto-fotonya ke orang rentenir ini. Begitu sampai di rentenir ini, dipostingnya pula di Facebook. Akhirnya dosa berlipat-lipat. Nauzubillahi min zalik. Jangan lakukan itu. Jangan coba itu. Kalau di iklannya katanya hanya 3 menit cair, ya kan? Nah, 3 menit cair, 5 tahun membeku kita. Nah, meleleh kita. Jangan coba-coba. Ini yang dilakukan Nabi. Jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bagaimana kita harus hijrah? Karena sedikit lagi waktunya. Bagaimana kita harus hijrah, Bunda? Apa hakikat hijrah itu? Masih lama ya. Al-hijrah itu kata Nabi, al-muhajir man hajara ma na'allahu anhu. Hakikat hijrah seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah untuk dirinya. Ini yang hijrah. Apa mungkin Bunda hijrah meninggalkan Dumai lain? Ya, kita yang di Dumai ini orang-orang muhajirin ini. Ada yang hijrah dari Sumatera Barat, ada. Tunjuk tangan yang hijrah dari Sumatera Barat. Banyak. Ya, yang hijrah dari Pulau Jawa ada. Yang hijrah dari Pulau Bengkalis, Rupat dan lain sebagainya. Banyak kita ini. Di Dumai ini miniatur Indonesia Raya, betul? Betul kan? Kita ini muhajirin. Saya tanya bunda-bunda, apakah mungkin hijrah balik ke kampung? Apa mungkin mau hijrah lagi ke kampung halamannya? Dua kemungkinan kalau dia hijrah ke kampungnya. Pertama, membangkit batang terandam, ya. Yang kedua, memang terandam mana batang tu. Tak bisa mana. Tak taluk di Dumai Leangi. Lapaya di Dumai ni start. Lapaya di Dumai ni start. Itu. Jadi kalau tak membangkit batang terandam,
batang tu bana nan tarandam. Dak main lah di dumai ko le. Lah dicuboi ko nak bisa, dicuboi ko nak talok le, ikut nak pasal pulang. Ya kan? Jadi salah satu yang dua ko, kalau nak pulang kampung tu yang bakit batang terandam atau batang tu bana nan tarandam. Lah payah hidup pulang ke kampung. Itu jangan lakukan itu. Tapi kalau yang pertama membangkit batang terandamnya pulang, ya musim caleg mencaleknya manang, itu membangkit batang terandam mungkin ya. Atau dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yayasannya, ada usahanya di kampung yang mau dibangkitkannya atau dikembangkannya mungkin. Itu berarti pulang karena sukses. Jangan pulang karena gagal. Itu jangan lakukan itu. Tapi intinya tidak mungkin kita ini hijrah dari satu kota ke kota lain, tapi hijrah kita sesungguhnya adalah orang-orang yang hijrah dari hal-hal yang dilarang Allah. Makanya sekarang kita dengarkan artis-artis itu hijrah. Apa arti hijrah itu? Taubatan nasuha. Dulu istilahnya taubatan nasuha. Istilah itu ndak keren le. Yang keren gini, amulah hijrah. Itu kan. Apa tandanya kamu sudah hijrah? Saya dulu nggak pakai jilbab Ustaz, sekarang sudah pakai jilbab. Hijrah. Dulu kamu pakai jilbab Ustaz, tapi jilbabnya jilbab sakratul maut. Itu kan? Ya kan? Tahu Ibu jilbab sakratul maut tuh? Kabek-kabek ke belakang. Leher nampak, telinga nampak, ya kan? Pasrah tapi tidak rela namanya hijrahnya, ya kan? Kini yang mau jilbab Allah dalam Ustaz. Itu hijrahnya. Dulu kamu malai ngaji, kini kamu lah rajin ngaji Ustaz. Dulu kamu nak niup ke pengajian, kini kamu ke pengajian Ustaz. Itu hijrahnya. Dulu nak takana mau ke Makkah, kini lah takana dek Ustaz lah sampaian. Itu kan hijrah nama itu, ya kan? Ada pemikiran dia untuk maju untuk Islam, itu hijrah, berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum itulah yang merubahnya. Maka untuk merubah diri, untuk hijrah itu dibutuhkan beberapa komponen. Komponen yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin an yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala sesuatu tergantung niat. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, ia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ia nikahi atau aksesoris duniawi dan lain sebagainya, maka hijrahnya hanya itu saja, pahala tak dapat. Nomor satu, hijrah karena niat. Yang kedua, untuk hijrah ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan hijrah itu adalah guru dan teman untuk menguatkan hijrah. Betul? Jangan salah guru. Ada syekh. Itu syekh tu. Tapi alirannya sasek. Ya? Ada syekh yang alirannya sesat? Mazhabnya mazhab Soekarno, ya kan? Solat boleh imamnya perempuan, safnya campur-campur laki-laki sama perempuan, boleh perempuan berkhutbah Jumat, ya? Ini sesat. Jangan salah guru, ya? Jangan salah teman. Cari teman yang udah hijrah, cari teman kita untuk memantapkan kita hijrah. Yang ketiga, harus dengan ilmu. Ya, nih bundo kita ini guru untuk perempuan di rumah ini. Ya, ndak pandai fardu kifayah, cari guru gitu untuk perempuan. Boleh. Langkah gini. Ada di sebuah komplek, jangan mau cerita nama komplek ele. Kalau ada kematian, ustadnya hilang. Ustadznya SAG, MAG hilang.
Akhirnya yang dicari mau fardu kifayah itu yang tidak ada esnya. Tapi ya santiang daripada yang punya es. Yang punya es, saya sibuk. Kira tidak pandai. Ya, di fakultas itu tidak diajaran doh. Itu jam terbang, pembiasaan, belajar dengan gurunya dulu, belajar dengan sahabatnya dulu, lalu jam terbang dipanggil orang, diminta orang jadi guru, praktek dan langsung akhirnya lincah. Itu tuh hampir hilang. Dua ilmu sekarang yang hampir hilang. Pertama ilmu faraid, ilmu harta warisan, yang kedua ilmu fardu kifayah. Ya. Yang ketiga ilmu bahasa Arab. Itulah hampir. Tapi kalau bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Inggris laku tuh. Mau buka kursus bahasa Arab 2 bulan menunggu murid 5 orang yang daftar. Itu payahnya. Tidak laku loh. Padahal bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa solat, bahasa doa, bahasa zikir, ya kan? Bahasa kita ibadah, itu tak ada peminat. Nah, dengan ilmu. Jadi jangan sagan beraja, tidak pandai belajar tahsin, belajar, cari gurunya. Orang hari ini jarang untuk bacaan solatnya pun tidak ditahsin, harus ditahsinkan, koreksikan bacaan solat kita. Ustazah, laibat tu bacaan solat amboko, terutama Al-Fatihah, itu perlu ditahsin, iya kan? Tidak pernah dicek, cekkanlah ke gurunya, biar kita yakin. Jangan membaca Allahu Akbar kabira wa ma yahya wa ma yahya, tidak ada wa ma yahya di situ, yang ada wa mahyaya. Ada Allahu Akbar kabira alhamdulillah wa ma yahya, itu Nabi Yahya itu. Wa mahyaya. Ada juga Ustaz, ada juga yang nyebut wa ma yahya. Ustaz tapi wa ma yahya. Wa mahyaya wa mamati. Ini tidak perlu kaji itu tinggi-tinggi doh. Tidak perlu kaji itu sampai ke Israel Senan jauh-jauh ya. Yang dakik-dakik Jawa jo ibadah harian awak perlu dikoreksi, ditahsin. Itu namanya ditahsin, dicekkan. Terakhir jemaah mulia Allah ya, tadi dengan niat yang ikhlas, yang kedua dengan guru atau yang ketiga atau teman yang menguatkan hijrah kita. Kalau berkawan jo orang yang rajin ngaji, awak rajin ngaji. Berkawan jo orang yang rajin tahsin Quran, awak rajin tahsin Quran. Berkawan jo orang pemalih wirid, malih lo wirid. Jangan si ustaznya itu tidak lama tu doh. Akhirnya datang. Ini lah lama juga. Ini lah lama juga. Dia tu memang pemalas. Datang kawannya melemahkan pula. Oh iya nak, tidak lama tu doh. Nantilah ustaz yang lain nanti kita baru masuk. Datang setan, datang iblis, datang hantu. Akhirnya melemahkan hijrahnya. Ya, oke. Nah, berikutnya ilmu, berikutnya adalah doa. Ini yang terakhir. Doa untuk hijrah. Apa doanya, Ustaz? Doa keteguhan hati. Doa dari Al-Quran saya kasih satu. Biasa kita baca doa itu. Doa dari hadis satu. Doa dari Al-Quran. Bundo hafal ke doanya kok? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Lai tahu artinya tu dengan bahasa isyarat Ustaz. Jangan Ustaz sabui dulu artinya. Dari tangan Ustaz ni tahu tak artinya? Coba. Rabbana, apa arti Rabbana? Tuhan kami ya. Rabbana, Tuhan kami. Ibu terjemahkan ya dari isyarat tangan saya. Rabbana la, jangan ya. Tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hati kami. Ba'da, ba'da tahu kan? Ba'da Isya, ba'da Maghrib ya kan? Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk, ba'da idh hadaitana wa
hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah, dan cucurkan kepada kami rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau sang maha pemberi anugerah. Itu doa dari Al-Quran untuk hijrah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Biasa di SD mengajarkan juz amma tu terjemahnya pakai bahasa itu. Ya, bahasa isyarat. Nah, yang kedua doa hijrah dari hadis, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Apa artinya? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, thabbit qalbi ala dinik, teguhkan hati kami di agamamu, ya. Thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, wa ala ta'atik, dan ketaatan padamu. Hafal bendo, kita tre doa yang dua ini. Doa dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dari hadis, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku kepada agamamu dan atas ketaatan padamu. Inilah doa untuk hijrah, karena hati itu selalu bolak-balik. Hariko kan daftar umrohnya, aweko ndak jadi, masuk anginnya. Makanya ketika ada kesempatan langsung, bapak wak kini ko untuk mengaji, yo baik. Ada kawan awak sakit rumah sakit, bila awak besoknya, kini jua ajan, nantilah, malamlah, besoklah, masuk angin, ndak jadi. Ya, ndak jadi. Jadi Ustaz, ada cik yang kamu tanyakan. Silakan Bunda. Mangku bolak-balik itu ke banyak rayuan kiri kanan kan, travel lain. Malah dia mengatakan bahwa bisa kalau tak berduit pun pergi. Bisa diansur pergi dulu. Harga nanti bayar belakangan. Bayar belakangan kan gitu. Jadi disitulah kenanya. Bolak-balik tadi. Jadi tolong Ustaz jelaskan. Baik, Bunda. Kalau kita dengan cara begitu bagaimana hukumnya? Baik, Bunda. Karena nanti pada itu tentu ada tambahan. Bagaimana hukum tambahan itu? Baik. Jadi kemudian lagi yang kedua, bagaimana sistem kita ini? Dan syaratnya apa kalau kita mau mendaftar? Karena waktu tinggal sedikit lagi. Baik, terima kasih Bunda. Ya. Kalau sistem di travel kita ini sistemnya manual aja, biasa aja. Ada pitihnya, daftarnya langsung, ya. Untuk DP 5 juta, syarat KTP dijabrikan atau dipotokan KTP-nya, dipotokan KK-nya, dipotokan pas fotonya, ya. DP 5 juta. Begitu masuk DP-nya, langsung perlengkapan sadualanya diagihan ke jemaah ko. Pelunasan nanti bulan Oktober atau sebulan sebelum keberangkatan. Jadi di kita ko ndak ada sistem baru utang-utang, pembiayaan syariah, amitra syariah dan lain-lain sebagainya. Ambon ndak buka itu doh. Soalnya kalau jemaah pai kasinan tu nanti inya berutang, doanya di multazam tu utang. Itu kan? Ndak khusyuknya ke Allah ya. Mati dalam kondisi berutang, ya. Dan apakah ini termasuk riba? Wallahu a'lam. Ini khilafiyah ulama. Tapi yang jelas ini mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Sedangkan untuk pai haji umrah tu man istata'a ilaihi sabila, la panuh
tabungan bundo, daftar ke kami, kita proses berangke. Jadi ndak ada. Nah, terkait dengan yang kedua, harga-harga murah. Asiku murah Ustaz, kok di Ustaz mahal? Mahal murahnya itu ditentukan oleh akomodasi hotelnya. Dake bana ke Makkah hotelnya bintang 5, di belakang sakete bintang 4, di belakangnya lagi bintang 3, 2 kilo nak ada bintang lagi. Ya kan? Gitu. Nah, kalau di sini ibu mau menego-nego murah-murah, ikusilah Ustaz, ikut murah, Ustaz mahal, sampai di situ menyesal. Uang yang banyak di rekening ternyata menempuh perjalanan jauh rupanya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi yang ibadah ini berikan yang terbaik untuk Allah. Jangan diberikan yang sisa, jangan diberikan yang basi, jangan yang berikan yang murah-murah terbaik. Tapi Ustaz sedikit anggaran kita ini saya yakin tidak mahal. Kenapa? Karena saya tahu dengan travel lain juga cuma 12 hari 37, 38, 12 hari cuma ya. Jadi jangan ibu-ibu berpersangkaan ini mahal ya. Saya sudah bertanya dengan travel lain, makanya saya berkomitmen dengan Ustaz ini pergi bertiga bulan November. Jadi kalau ibu-ibu ingin ikut sama kami ya silakan. Boleh ibu mendaftar sama saya sendiri ya, atau dengan Ustaz langsung ke saya sendiri. Insyaallah. Kalau bundo-bundo langsung aja ke Bundo Asnati biar lebih capek. Jadi kelebihan kami ada tanda terima kasihnya nanti akan dikasih bonus souvenir sedikit, bonus sedikit ya. Kalau udah pelunasan dikasih souvenir. Souvenir. Insyaallah. Saja. Jadi bundo-bundo jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita sistemnya sistem konvensional aja. Enggak ada pembiayaan, enggak ada berutang. Yang lah ada bayar DP 5 juta pelunasan nanti sebulan sebelum berangkat. Biasa sih waknya enggak ada. Ada yang bertanya Ustaz. Silakan bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya Ustaz, dalam sholat Ya, silakan. tahiyat akhir atau tahiyat awal, di situ bacaannya at-tahiyyatul, tapi banyak yang baca at-tahiyatul. Saya menanyakan arti at-tahiyatul apa, at-tahiyyatul bagaimana? Iya. Jadi orang yang membaca banyak sedengar at-tahiyatul. Iya, baik. Yang benar at-tahiyyatul. At-tahiyyah itu artinya penghormatan. Ya. Karena kan ada tuh nyanyi Nisa Sabian. At-tahiyyah wassalam. Ya kan? At-tahiyyah artinya penghormatan. Ya. Jadi kalau at-tahiyyah pakai tasdid itu artinya penghormatan. Kalau enggak pakai tasdid, enggak lo tahu apa artinya. Pokoknya enggak lo cocok tuh itulah. Jadi artinya at-tahiyyah dengan tasdid. Makanya ketika membaca surah Al-Fatihah, membaca tahiyat awal atau akhir, perhatikan tasdid-tasdidnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ada di situ alif lam syamsiyah, banyak alif lam syamsiyah. Jadi perlu jangan at-tahiyatul, jadi at-tahiyatul tapi at-tahiyyah. Hanya hakete, hanya hapadeh at-tahiyyah. Ya Ustaz. Begitu. Saya dengar banyak yang membaca seperti itu Ustaz. Jadi maka saya tanyakan biar mengerti. Bukan at-tahiyatul tapi at-tahiyyatul. Itu. Karena tidak ditahsinkan. Itu gunanya bacaan solat kita, bacaan Al-Quran kita, Al-Fatihah kita ditahsinkan biar semakin bagus. Karena tahsin itu kan artinya memperbagus, memperindah. Jadi tidak sembarang baca doh, tapi memelihara tasdid-tasdidnya, begitu ya? Iya Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah cukup. Allah. Iya. Ya ibu-ibu, ada lagi yang mau bertanya Bu? Ya perlu kami sampaikan di sini sekali lagi bahwa di masjid kita ini juga ada belajar tahsin ya bagi ibu yang tidak tahu. Setiap hari Senin dan Jumat sesudah salat asar ya Bu ya. Bagi yang masih kurang bacaan ya Bu ya, silakan datang. Alhamdulillah sudah mulai kembali. Baik, kalau tak ada lagi kita tutup jo. Doa. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم آتنا رزقا جديدا وعمرا مباركا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وعملا مقبولا وولدا صالحا وتجارة لن تبور يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Tadi rencana mau bawa miniatur Ka'bah ya, mau memberikan sedikit tambahan kaji tentang manasik praktis ya, untuk umroh ini teori dan praktek. Insyaallah mungkin lain waktu kita ada waktu atau bunda-bunda mau nelpon Ustadz ngisi lagi, nanti kita akan memberikan pengulangan kaji tentang praktek manasik umroh secara praktis dan teori dan prakteknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wal 'afwu minkum ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.